Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, tentang bulan Ramadan. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di Ramadan, bismillahirrahmanirrahim, al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadri fiha wa hiya autariha akad. Bersungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Di 10 terakhir bulan Ramadan Allah akan membebaskan ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir harus kita bersungguh-sungguh. Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan tak pernah keluar dari masjid, selalu i'tikaf di masjid. Kita tidak bisa meniru Rasulullah SAW, tapi setidaknya di 10 terakhir perbanyak ibadah kepada Allah karena kita sudah akan ditinggalkan oleh Ramadan. Dan barang siapa yang ditinggalkan oleh Ramadan tetapi dia tak mendapatkan ampunan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Jadi di 10 terakhir harus kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Wa taharri lailatul qadar, dan harus dan mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Maksudnya kita berusaha sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa fi autari akad, dan di malam-malam ganjil itu lebih diutamakan. Malam 21, 23, 25, 27, 29, karena menurut ulama malam Lailatul Qadar biasanya jatuh pada malam-malam yang ganjil, walaupun itu hanya pendapat saja, dan Allah tidak pernah memberitahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam pertama, bisa jadi malam ketiga, bisa jadi malam ke-10, bisa jadi malam ke-15, bisa jadi malam ke-20, bisa jadi malam manapun, bisa jadi malam Lailatul Qadar, karena tidak pernah Allah memberitahu siapapun kapan Lailatul Qadar itu jatuh. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Supaya kita itu menghidupkan semua malam pada malam Ramadan. Sehingga jika ada orang yang menghidupkan semua malam-malam Ramadan, sudah dipastikan dia akan dapat malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar akan jatuh di salah satu malam Ramadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutupi kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya Allah beritahu malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 misalnya, maka orang-orang akan melalaikan malam-malam yang lainnya, dan orang akan beribadah bersungguh-sungguh pada malam 27. Termasuk rahmat Allah, Allah tutup kapan malam Lailatul Qadar itu, supaya semua malam kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summiyat bidzalika li'azami qadriha. Dinamakan Lailatul Qadar itu karena saking agungnya kedudukannya, saking agungnya kadar daripada malam Lailatul Qadar itu. Li'anna Allah yaqdiru fiha ma yasha', karena Allah mentakdirkan pada malam itu ma yasha', kepada apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min khasa'isina, dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Umat Nabi manapun tak pernah Allah berikan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karenanya seseorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dia sama seperti beribadah lebih daripada 1000 bulan. Karenanya ketika Rasulullah SAW sedih karena umatnya berumur yang pendek, umurnya nggak sampai 100 tahun, tapi umat-umat yang lain sampai 1000 tahun. Bagaimana bisa umatku ya Allah untuk beribadah sebanyak umat-umat sebelumnya? Makanya Allah berikan malam Lailatul Qadar. Jika satu kali saja dia beribadah di malam Lailatul Qadar, dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sudah ibadahnya dianggap sama seperti 1000 bulan bahkan lebih. Satu kali, dua kali, 2000 bulan, 3 kali,
3.000 bulan dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya orang selalu berjumpa dan beramal di malam Lailatul Qadar? Akan lebih banyak amalnya daripada mereka-mereka yang umurnya 1000 tahun, 2000 tahun, umat-umat yang terdahulu. Ini adalah khususiyah, utamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Lailatul Qadar. Wa fihi arba'una qaulan, dan di malam Lailatul Qadar itu ada 40 pendapat ulama. Ada banyak pendapat ulama. Itu hanya pendapat saja. Tidak ada Allah memberitahu, Nabi Muhammad memberitahu bahwa Lailatul Qadar ini malam sekian, tidak ada. Itu hanya pendapat ulama saja. Jadi tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Makanya hidupkan semua malam minimal dengan isya berjamaah, maghrib berjamaah, dan subuh berjamaah, sehingga kita mendapatkan keagungan daripada malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita sholat subuh berjamaah di malam Lailatul Qadar, atau isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, maghrib berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka kita sama seperti sholat 1000 tahun, lebih baik daripada 1000 tahun. Sholat isya lebih dari 1000 tahun, sholat subuh lebih. Maka dijaga sholat berjamaah di setiap hari di bulan Ramadan, karena jika kita menjaga setiap malam berjamaah di malam Ramadan, maka dipastikan kita sudah mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Wa ma'al Imam Syafi'i la annaha laila hadi aw tsalits wal 20. Menurut Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu antara malam 21 atau malam ke-23 daripada bulan Ramadan. Itu menurut Imam Syafi'i. Walladzi 'alaihi al-jumhur annaha laila as-sabi' wal 20. Menurut sebagian kebanyakan ulama, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Wa ikhtara ba'dhum intiqaluha fi layalil 'ashril akhirah. Dan menurut sebagian lagi, malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap 10 malam terakhir, bisa jadi 21, 22, 23 sampai ke malam ke-30. Kemudian wa hikmatu ibhamiha, apa hikmah daripada ditutupnya, tidak diberitahukan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu? Ihya jami'ul layali bil ibadah, adalah menghidupkan semua malamnya dengan ibadah. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Ini hanya pendapat saja, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan berpindah-pindah di setiap malam, di setiap tahun berbeda-beda tempatnya. Itu hanya pendapat saja. Wa khasaisuha anha la yan'aqid fiha nutfah kafir wa yankashi fiha syai'un min ajaibil malakut wal amal fiha khairun min al amal alf syahr. Dan beramal pada malam itu lebih baik daripada amal 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar wa min alamatiha anha mu'tadilah. Dan termasuk tanda-tanda Lailatul Qadar adalah anha mu'tadilah, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu mu'tadilah. Mu'tadilah itu sedang-sedang saja. Wa tatlu'u syams yaumuha bayda. Mu'tadilah itu sedang-sedang, tidak dingin, tidak panas. Nah, itu malamnya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar tidak dingin, tidak panas, cuacanya tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Mu'tadil. Kemudian wa tatlu'u syams yaumuha bayda wa laysa fiha katsir syu'a. Dan di siangnya, tanda Lailatul Qadar itu, siangnya mataharinya itu terbit dengan cahaya yang putih, lebih ke putih daripada ke kuning-kuningan. Walaysa fiha katsir syu'a, dan pada hari itu juga tidak banyak awan. Tidak mendung lah istilahnya. Linuril malaika as-sa'idin nazil. Kenapa? Karena cahaya malaikat yang naik dan turun ke bumi, naik ke langit, turun ke bumi. Banyaknya malaikat yang naik turun ke bumi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'izni rabbihim. Turun malaikat ke bumi dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu liman ittala 'alaiha ayyaktamha wa yuhyiha yaumiha kalailatiha. Dan disunnahkan bagi orang yang melihat seperti itu, ada tanda-tanda Lailatul Qadar, untuk ayyaktamha. Untuk apa? Untuk menyembunyikannya, jangan dikasih tahu ke orang, gitu maksudnya. Sunnah diem, cukup kita saja yang tahu, kemudian kita perbanyak beribadah pada hari tersebut. Wa ala maratib ihyaiha, dan paling bagusnya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa?
an yuhyiyal lail kullahu bi anwa'il ibadah kas-shalah wal qira'ah wa kasratid du'a al-mustamil ala qawlihi. Dan paling bagusnya ketika malam Lailatul Qadar yang kita kerjakan adalah menghidupkan malamnya dengan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, baca Quran, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita hidupkan semuanya tanpa tidur sedikit pun. Itu adalah derajat paling tinggi bagi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak mampu, setidaknya jangan sampai kita tinggal, ini paling rendah, jangan sampai kita tinggalkan maghrib, isya, subuh dan hari itu sholat 5 waktu pada malam dan hari itu dengan berjamaah. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka sama dengan sholat tahajud. Makanya dijaga. Dan memperbanyak apa? Memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pengampun, menyukai, mencintai orang-orang yang memohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Berbanyak berdoa itu kata ulama. Wa usatuha ayyuhyal mu'zamul lail bima dzukir. Dan yang pertengahan tadi yang paling tinggi derajatnya adalah menghidupkan semua malamnya dengan ibadah. Yang pertengahan ayyuhya mu'zamul lail bima dzukir. Menghidupkan lebih banyak menghidupkan ibadah daripada tidaknya. Maksudnya apa? Ibadahnya lebih banyak daripada tidurnya, ibadahnya lebih banyak daripada tidak ibadahnya di malam itu. Itu pertengahan, peringkat yang kedua atau di tengah. Peringkat yang paling rendah apa? Wa adnaha an yusallil isya fi jamaah. Dan yang paling rendah ibadah orang di malam Lailatul Qadar adalah salat isyanya berjamaah. Wa ya'zim ala salatis subuh fi jamaah, dan berniat untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka dia sama dengan orang yang sama saja mendapatkan keagungan malam Lailatul Qadar. Siapa yang tak dapat malam Lailatul Qadar, salat tidak, mungkin salat jamaah tidak, bahkan salat pun tidak misalnya, maka dia tak mendapatkan apa-apa dari malam Lailatul Qadar, wal iyadu billah. Jadi kalau kita nggak bisa yang paling tinggi tadi menghidupkan semua malam dengan ibadah, ambil yang pertengahan. Apa pertengahan? Lebih banyak ibadahnya daripada tidaknya. Kalau nggak bisa lagi, ambil yang paling rendah apa? Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Sama saja mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di komentar. InsyaAllah nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci, InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.